Kalau kita ngomongin soal uang kuno, pastinya sahabat-sahabat semuanya di rumah yang mungkin memiliki uang kuno dan pengen tahu sih seberapa besar harga uang kuno ya. Jadi menurut informasi yang mungkin sudah sering kali kita dengarkan ataupun sudah sering kita tonton, memang harga dari uang kuno itu bermacam-macam dan bervariasi. Tetapi yang selalu menjadi pertanyaan buat sahabat-sahabat di rumah itu kan, sahabat-sahabat masih belum pernah menjumpai langsung, bertransaksi langsung dengan pembeli tersebut ya sahabat-sahabatku ya. Jadi menyikapi semua itu dengan adanya video saya ya yang seperti ini, karena masih belum ada yang secara real membeli uang kuno ya. Itu saya mempunyai ide dan alhamdulillah ini sudah hampir setengah jalan ya sahabat-sahabatku ya. Dimana saya berusaha untuk mempertahankan hobi untuk mengoleksi jenis-jenis uang kuno seperti ini ya sahabat-sahabatku ya. Jadi alhamdulillah ya, walaupun dengan segenap kemampuan saya yang masih terbatas itu alhamdulillah saya sudah banyak sih yang menjual uang kuno tuh sama saya. Tapi sahabat-sahabat harus perlu diketahui, untuk saat ini saya masih berjalan di area kota saya, kota Ponorogo ya sahabat-sahabatku ya. Dan untuk sahabat-sahabat yang masih belum pernah ketemu sama saya, khususnya untuk sahabat-sahabat yang berada di luar kota Ponorogo, jadi mohon dimaklumi saja ya sahabat-sahabatku ya. Jadi saya memang benar-benar mengoleksi sahabat-sahabat ya, benar-benar mengoleksi, dan saya mau mencari, bukan cuma sekedar mencari, juga saya juga membeli, tetapi dengan patokan harga yang standar ya. Ya kalau saya harus ngomong harganya tuh harus berapa, harganya itu ya sesuai dengan komunitas-komunitas resmi ya. Itu kemarin saya sempat nonton di YouTube ya. Itu harga untuk uang kuno dengan berbagai jenis dan kondisi. Itu harganya ada yang dari Rp4.000 hingga Rp350.000 ya. Itu sudah bermacam-macam sahabat-sahabatku, jenis uang kuno itu sudah bermacam-macam jenis dan kondisi ya. Jadi perlu sahabat-sahabat ketahui, saya membeli uang kuno itu dengan harga yang standar, yang layak pada umumnya sahabat-sahabatku. Jadi seperti uang-uang kayak gini ya, kalau kondisinya bagus, masih baru ya, yang namanya kita cari itu kan yang unik-unik dan yang langka kan, seperti itu sahabat-sahabatku. Biasanya barang yang unik dan barang yang langka itu biarpun sepele tapi memiliki harga tersendiri ya, beda dengan yang lain-lain yang enggak unik, yang enggak langka, itu kan harganya sudah kita pahami ya. Tetapi kalau kita sudah ngomongin soal unik, sudah ngomongin soal langka, itu wis semua orang itu sudah paham, barang langka ya harganya juga berbeda seperti itu sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah saya mengoleksi uang kuno ini sudah banyak sih ya. Saya beli itu sudah banyak banget, dan yang request sama saya, "Bang, saya punya uang segini, ini berani berapa?" Ya kalau lokasinya mendukung, kalau masih bisa saya jangkau dan harganya itu cocok dengan saya, ya alhamdulillah transaksi ya. Kalau untuk lokasinya nggak mendukung karena terlalu jauh, apalagi harganya memang orang-orang sekarang sudah pada ngerti, kalau harganya terlalu mahal ya mohon maaf, karena saya masih belum sampai di level-level kolektor besar yang nggak berani menawar uang seperti ini itu dengan harga tinggi ya sahabat-sahabatku ya. Yang jelas saya berusaha membuat satu konten yang seimbang dengan hobi saya itu secara real ya, yang nyata seperti itu sahabat-sahabat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di luar kota ya, yang ada di Kediri, yang ada di mana itu, Nganjuk, Surabaya, di Malang, itu banyak yang request, banyak yang komen, "Bang, saya punya uang seperti ini,
mau beli enggak. Itu mohon maaf saya belum bisa ke sana ya. Di Ponorogo saja saya banyak yang masih belum saya datangi sahabat-sahabat, dikarenakan ya saya hobi dan saya mengoleksi itu dengan apa ya, keterbatasan. Jadi nggak bisa sekaligus saya borong semua uang karena ada keterbatasan. Yang jelas untuk konten-konten saya dan apa yang menjadi hobi saya saat ini mengoleksi uang kuno seperti ini itu real ya sahabat-sahabatku ya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin bingung, ini informasinya hoax, ini informasinya menyesatkan gitu kan. Jadi perlu dipahami sahabat-sahabat, jenis uang kuno yang mahal itu uang seperti apa saja. Nah, seperti itu ya. Kita tuh harus paham. Ya. Kalau uangnya sudah kayak gini, ini sudah kan nggak layak sebenarnya ya. Ini sudah nggak layak. Siapa yang mau beli harga yang sangat mahal ya kan? Nggak mungkin banget. Tapi kalau uangnya bagus, unik dan langka, ya jangankan 100.000 ya, 200.000 itu kalau kita benar-benar hobi itu kita beli ya sahabat-sahabat. Jadi seperti itu. Dan kalau saya harus membahas tentang harga uang kuno yang harganya jutaan, nah ini sahabat-sahabat harus tahu ini ya. Uang kuno yang harganya jutaan itu kalau kita dengar kayak nggak masuk akal ya. Tetapi sahabat-sahabat harus tahu jenis uang kuno seperti apa sih yang sangat mahal itu. Teman-teman juga harus tahu di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu masih kental dengan budaya, terus masih kental dengan kepercayaan tersendiri. Kayak kemarin saya sempat mendatangi orang yang mempunyai uang kuno, Pak Karno ya. Itu uangnya memang dikenal oleh masyarakat pada umumnya, itu bahkan publik pun mengenal berbagai macam-macam keyakinan ya. Ada yang uang Pak Karno itu mengandung kodam, ada uang Pak Karno itu bisa dibuat pengobatan, untuk bisa dibuat menganalisa orang ini ada penyakitnya apa enggak lah. Jadi itu sahabat-sahabatku ya. Jadi uang tersebut itu saya tawar 1 juta itu enggak boleh sahabat-sahabat. Beneran ini. Bahkan sampai saat ini pun kalau sahabat-sahabat penasaran pengen membuktikan omongan saya itu benar apa enggak, saya siap mengantar ke rumah orang tersebut yang saya datangin yang mempunyai uang gambar Pak Karno itu, saya siap untuk mengantarkan. Dan uangnya itu enggak dijual dengan harga murah, memang itu harganya jutaan. Kalau enggak jutaan enggak dijual sama orangnya ya. Jadi sahabat-sahabat juga harus cerdas, jenis-jenis uang apa saja yang harganya itu bisa mencapai jutaan rupiah itu harus cerdas. Jangan kita itu terfokus pada satu titik uang kuno saja. Jadi tidak semua uang kuno itu memiliki harga tinggi ya. Jadi kita tuh harus cerdas. Kalau kita itu mengoleksi, kita juga harus cerdas. Kalau kita nggak cerdas ya kita diakalin orang, seperti itu. Begitu pula dengan saya seperti ini ya. Saya nggak asal-asalan mencari uang kuno dan membeli uang kuno, karena seberapa kecil dana yang saya pakai itu adalah uang ya. Jadi saya juga harus tahu harga pasarnya, standarnya. Kalau harga standarnya 4.000, saya ya berani 4.000 atau 5.000. Kalau harga standarnya bisa nyampe 100.000, saya juga berani harga 100.000. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabat ya. Terus ini lagi sahabat-sahabat, bukan suatu kebetulan kalau kita punya uang 100 rupiah ini bisa laku 100.000 atau 200.000. Itu bukan suatu kebetulan atau informasi hoax saja ya. Karena kemarin saya itu sempat baca-baca dan alhamdulillah saya sendiri itu sudah mengalami. Saya itu dapat pesanan orang yang mau nikah itu butuh uang kuno koin itu 23 rupiah, mau dibuat mahar pernikahan. Dan alhamdulillah harganya seperti itu sahabat-sahabat. Karena orang itu butuh, harga yang sedikit mahal pun mereka pasti membeli ya, karena menurut mereka itu sangat penting ya. Bahkan kalau untuk akhir-akhir ini ya,
itu orang-orang tuh kayaknya sudah mengerti ya sesuatu yang unik, mau bikin sesuatu yang berbeda ya. Itulah sahabat-sahabatku. Apa sih penyebab uang kuno itu bisa nyampe harga 100.000, 500.000 dan 1 juta ya? Itu keunikan dan perbedaannya kita itu memakai gitu loh. Kalau kita misalnya ya, kita mau membuat sesuatu yang berbeda, kayak kita mau ngasih kado ulang tahun kepada orang lain dengan hadiah yang berbeda, ya kita harus mencari sesuatu yang mungkin berbeda, yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Nah, dari situ kita mempunyai ide, kita ya harus mencari barang-barang yang mungkin dianggap unik, barang-barang yang tidak pernah dipikirkan orang lain, kayak uang kuno seperti ini ya. Saya yakin sahabat-sahabat mengerti, kalau kita butuh berapapun pasti dibeli ya, seperti itu. Dan ini lagi yang perlu sahabat-sahabat ketahui, harga uang kuno seperti ini ya sahabat-sahabatku ya, itu lain pedagang, lain kolektor, lain pengoleksi, itu harganya sudah berbeda-beda loh ya, sudah berbeda-beda. Jadi seperti harga barang di pasaran pada umumnya. Misalnya salah satu contoh motor ya. Di penjual utama motor itu harganya 5 juta. Kalau sudah berada di tangan kedua, di pedagang yang kedua, harga motor tersebut bisa 5.500.000, bisa nyampe 6 juta. Dan seterusnya seperti itu sahabat-sahabat. Nah ini yang harus perlu diketahui. Simpang siur, kalau kita dengar saja ya, di sana harganya kok murah, di sana harganya kok mahal. Nah, kita juga harus bisa menyikapi kenapa kok nggak sama. Seolah-olah semua itu kayak berita bohongan saja. Jadi setiap kolektor, setiap pengoleksi, mereka mempunyai cara masing-masing dan cara berbeda-beda ya. Karena pada umumnya orang yang berdagang ataupun orang yang jasa itu ya siapa yang nggak mau cari untung seperti itu sahabat. Tapi untuk saya pribadi itu tetap saya tuh membeli uang seperti ini itu ya nggak maksa sih, sebenarnya nggak maksa. Kalau ada yang menjual terus untuk lokasinya masih bisa saya jangkau dan mudah untuk saya jangkau, ya saya beli, saya bertransaksi ya. Kayak saya dapat uang ini, kayak uang ini saya karena lokasinya sangat menjangkau buat saya, ya saya jadi beli seperti itu. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya menyikapi tentang harga uang kuno itu, kita jangan terfokus sama satu titik uang kuno harganya mahal. Kita lihat dulu uang kuno yang seperti apa, seperti itu sahabat-sahabat ya. Jadi bukan nggak mungkin uang kuno jenis ini, uang kuno jenis itu, seperti itu sahabat-sahabat. Oke ya sahabat-sahabatku, yang mudah-mudahan untuk informasi pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, pastinya buat sahabat-sahabat yang memiliki uang kuno. Jadi kita mengoleksi, kita juga harus tahu benar apa yang kita koleksi, bagaimana perkembangannya ya, biar kita itu nggak salah paham ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya. Pastinya kita akan selalu membahas tentang barang-barang kuno, khususnya tentang uang kuno seperti ini ya sahabat-sahabat. Oke, jangan lupa tetap dukung kami dengan cara like dan subscribe agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Abi Vlogger. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abi Vlogger.